Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Firman Junaidi kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog kesehatan masyarakat. Tentunya dialog ini akan menghadirkan perspektif sudut pandang dan juga menghadirkan pemikiran baru serta memperkaya pengetahuan kita tentang berbagai masalah terjadi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu adiksi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Bersama narasumber spesial kita yang memiliki komitmen tinggi di bidangnya yang akan memberikan pandangan, pemikiran, serta analisa, dan tak lupa juga tentunya solusi. Beliau adalah Bro Andi. Selamat sore Bro Andi. Sore. Senang sekali bertemu dengan Anda. Alhamdulillah. Sama, iya. Ya, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, selama 1 jam ke depan kita akan mengupas tuntas masalah adiksi bersama narasumber kita. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kita dan segera dialog kita akan segera kita mulai. Bro Andi, jumlah pengguna narkoba khusus di wilayah Lampung saat ini kurang lebih sekitar 100.000 pengguna. Iya. Suatu angka yang tidak kecil, sangat besar. Bagaimana menurut pandangan Anda mengenai fenomena yang terjadi ini? Fenomena itu yang terjadi itu kan seperti fenomena gunung es, Mas. Jadi apa yang tampak dari hasil survei itu tentu saja tidak seperti yang real nyata, gitu kan. Karena banyak sekali justru di bawah itu lebih banyak lagi. Tapi melihat peningkatan angkanya itu yang menjadi saat ini yang kalau kita lihat yang jadi miris ya, angkanya itu jadi miris, kemudian trennya itu juga jadi membuat kita juga jadi miris juga. Trennya ini kan meningkat ya. Dalam 1 tahun itu bisa meningkat selama lebih dari 10%. Kemudian trennya juga variasi penggunaannya itu kan juga meningkat. Ya. Jadi sudah berbeda-beda. Ya. Seperti misalnya kalau penggunaannya itu saat ini kombinasi antara substannya itu tambah lagi dengan penggunaan judi online ya. Jadi yang saya bilang mengkhawatirkan itu ya, ada double adiksi di situ, double adiksi ya. Jadi dia menggunakan zat juga dia judi online. Nah ini yang dari kami sebagai praktisi yang bergerak di bidang rehabilitasi ini juga melihat fenomena ini menjadi suatu yang tidak bisa kita diamkan. Kami kan hanya membantu merehabilitasi dari sekian orang, dari sekian pecandu itu yang mengakses layanan itu cuma berapa persennya gitu. Dan berapa persennya itu yang kami treatment, tapi yang lain-lainnya itu kan nggak tahu nih mana kan gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan caranya ya. Terutama bagaimanakah juga cara-cara untuk preventifnya atau promosinya sehingga angka tidak semakin bertambah lagi. Baik, dari jumlah 100.000, Bro Andi mengatakan bisa lebih daripada itu, ya. Seperti fenomena gunung es. Betul. Dari 100.000 katakanlah seperti itu ya, Bro Andi. Kelompok rentan usia berapakah kira-kira yang menjadi adiksi pengguna narkoba? Nah ini yang tambah miris lagi adalah bahwa paling besar penggunaannya di kalangan pelajar dan mahasiswa di usia-usia produktif. Ya, di usia-usia produktif. Jadi dari beberapa informasi juga, beberapa yang direhab di tempat kita itu banyak di usia anak-anak juga. 2 SMP, ya, 2 SMP itu dia sudah menggunakan zat, ya, kemudian plus judi online juga. Jadi kita membayangkan ya, ketika semakin dini mereka menggunakan narkotika itu kan berarti peluang untuk kerusakannya kan semakin besar, sehingga prognosisnya ya untuk terjadinya gangguan mental dan lain-lain itu semakin tinggi kan hasilnya. Jadi itu, jadi kita bayangkan gimana masa depan dia. Ya di usia-usia SMP mereka harus rehab, ya itu pun karena orang tuanya sudah peduli kan. Yang orang tuanya tidak peduli itu ya seperti apa nasib generasi kita itu kan. Jadi seperti itu fenomenanya ya mengerikan. Sungguh mengejutkan, artinya kelompok rentan justru terdapat pada usia produktif, iya. Bahkan anak SD tadi Bro Andi bilang. Lalu sebetulnya apa sih Bro Andi yang memicu mereka untuk menggunakan narkoba? Kalau kita bilang kan mereka itu sebetulnya masih kecil ya. Betul. Nah ini juga yang menjadi sesuatu hal yang tidak bisa langsung kita salahkan. Kenapa? Satu, dia sendiri di usia itu kalau lihat tahap perkembangannya kan dia masih mencari jati diri ya. Usia remaja kan itu, usia yang paling rentan kan remaja.
bagaimana kan dia mencari jati diri. Kalau di psikologi siap badai dengan terpaan angin misalnya ke sini sana ke sini, dia mencari role model. Nah di usia-usia itu tadi ketika dia salah memilih circle, dan yang paling penting adalah bagaimanakah keluarga, ya keluarga ini menjadi tempat, bagaimanakah keluarga ini sebagai tempat yang nyaman buat mereka. Ya kalau kita cek mereka itu, kita tanya alasannya, satu memang adanya kekerasan di keluarga, ya sudah terjadinya perceraian di antara orang tuanya, ya sehingga memang intensitas komunikasi dengan keluarga ini sebenarnya jauh, sehingga mereka ya tadi kalau mereka sudah mengakses HP, kemudian circle-nya juga nggak pas juga, akhirnya mereka mencoba menggunakan. Saya masih tertarik dengan rentan usia muda produktif, anak SD apalagi Bro Andi sebutkan tadi. Lalu sebetulnya bagaimana seharusnya Bro Andi peran orang tua untuk mengantisipasi masalah ini? Betul, jadi peran orang tua itu benar-benar di usia itu benar-benar harus bisa menjadi teman, ya, jadi teman yang kemudian bagaimanakah rumah itu menjadi tempat yang nyaman buat mereka, ya, nyaman buat mereka itu kalau kita lihat seberapa guncangan mereka di luar itu, ketika di rumah itu mereka bisa cerita dengan baik karena kedekatan tadi. Kalau di psikologi namanya terkoneksi, ya. Sudah terkoneksi, dia memang merasa betah nyaman. Ketika di sekolahnya mungkin dia dibully dengan teman-temannya, begitu pulang dia cerita ke orang tuanya, bisa memberikan kasih sayang yang baik. Itu resiko untuk terjadi penyalahgunaan zat dia sangat minimal. Kalau kita lihat ya rata-rata dia ada inner child yang buruk, ya, inner child yang seperti yang kayak kemarin kasus itu, dia ada kekerasan oleh ayahnya, ya. Ayah dan ibunya itu sudah bercerai, kemudian dia ikut ayahnya. Dari ayahnya emang bekerja keras, ya, sehingga intensitas waktunya untuk ke anaknya ini kurang. Jadi memang dia, menurut dia sih selesai lah, ya, karena dia sudah nikah lagi kan, berarti ada ibu tirinya. Menurutnya pendidikan anak itu ya selesai lah dengan dia disekolahkan, pas di rumah ketemu dengan ibu, ya, kalau dia ya nyari duit aja. Menurut dia seperti itu, tapi ternyata ya salah. Bahkan dia sering kesalahan sedikit pada anak itu langsung diiringi dengan kekerasan, seperti gebuk, misalnya PR nggak selesai, pukul sampai. Dan ketika saya konfirmasi ke orang tuanya, menurut dia ya wajar kalau menjadi anak laki-laki seperti itu. Nah ini kan ya yang perlu belajar bukan hanya anaknya, orang tuanya juga harus banyak belajar bagaimanakah pendidikan anak. Iya betul, itu mengajarkan dia pendidikan parenting. Kan menurut pakar parenting itu, pendidikan parenting itu diciptakan bukan untuk mengajari putra putrinya, melainkan untuk mengajari orang tuanya. Iya. Artinya kita sepakat dengan beberapa pakar, ya, artinya perkataan Nabi yang mengatakan bahwasanya baitul jannati, bahwasanya ketika rumah itu menjadi surga, maka anak-anak pun akan bergembira berada di dalam rumah, karena dalam rumah terbuat penuh dengan cinta dan kasih sayang. Iya. Kalaupun sudah terlanjur misalkan berhenti, ada salah satu bagian dari anggota keluarga kita, terutama anak kecil yang rentan tadi, menggunakan penyalahgunaan narkoba, lalu kita sebagai orang tua, saudara, sahabat, kerabat, lalu bagaimana kita mengetahui ciri-ciri dari anak yang sudah menggunakan narkoba? Ciri-cirinya ada perubahan perilaku yang signifikan, ya, ada perubahan perilaku yang signifikan. Jadi bisa dari perubahan itu dari sekolah, pola tidur lah, ya, pola tidur, ya. Saat ini kan rata-rata mereka nge-game juga, kan? Nge-game, terus ketika terjadi penggunaannya misalnya di sekolahnya, dia cenderung bolos, ya. Kemudian emosinya jadi labil, ya. Emosinya labil. Dari fisiknya juga kelihatan, dari mata, dari apa? Ya dari fisiknya juga kelihatan, ya. Kemudian yang lebih lanjut lagi, kalau dia sudah mulai manipulatif, kan? Bagaimana dia sudah membohongi orang tuanya untuk mendapatkan uang yang lebih, kan? Karena kan awal-awalnya mereka itu juga gratis juga, Om Firman. Iya, mereka ya tester. Ya tester. Kalau dilihat
dari pengakuan mereka seperti itu, artinya ya mereka dikasih oleh teman-teman. Setelah itu ya dia beli ya, karena sudah adiksi ya, sudah mulai ada. Kalau adiksi kan ada tahap-tahapannya, mulai dari rekreasional, situasional. Nah itu sudah mulai dia tadi menghalalkan segala cara lah. Dia udah mulai minta duit lebih. Terus kalau ini terjadi pada yang ditambah judi online, ini lebih ganas lagi, berbahaya lagi. Di usia anak kecil SMP itu sudah uang duit bapaknya itu udah bisa dicolong dengan berpuluh juta Sampai puluhan juta tadi. puluhan juta. Luar biasa. Puluhan juta. Artinya tester bukan hanya untuk madu ya berarti. Artinya orang yang mengiming-imingi narkoba kepada anak-anak harus menggunakan tester sebelum mereka ketagihan. Iya. Oke, baik. Bro Andi, sepertinya tren penggunaan narkoba di Indonesia semakin marah. Sebenarnya jenis-jenis apa yang sering dipakai oleh anak muda dalam penggunaan narkoba? Kalau saat ini masih amfetamin, PET stimulan itu masih menjadi primadona di semua level ya, dari tua sampai dengan anak-anak. Karena dia tidak kelihatan dia menggunakan zatnya, itu nggak kelihatan. Kemudian dia jadi semangat dalam melaksanakan aktivitas ya. Kemudian untuk menjalankan aktivitas itu menurut dia awalnya ya semangat, nggak ada capek kan, Itu malah menambah Iya, stimulan. karena stimulan. Pada awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, golongan ganja masih stabil. Golongan Ganja, kanabis masih relatif stabil. Karena memang kita kan ada letaknya dari Aceh ke Jawa kan lihat tempat kita. Walaupun aparat sudah berupaya itu, ya masih ada jalur-jalur. Nah kemudian yang paling peningkatannya signifikan ini adalah penggunaan sintetis, kanabinoid sintetis ataupun ganja sintetis ya. Atau yang banyak beredar di pasaran itu ya, tembakau sintetis ya, bisa Gorilla, bisa Arjuna, mereknya gitu, mereknya macam-macam. Itu yang banyak dan cara penjualannya itu Mas Firman yang harus kita pahami juga. Banyak mereka ini sabu juga sudah penjualannya sudah menggunakan Instagram, sosial media. IG ya, pakai IG. Jadi nanti dia transfer, kemudian dia kirim titiknya di mana gitu, mapping lah. Kalau di antara mereka namanya mapping. Jadi titiknya di mana. Makanya kalau ada yang dia kayaknya nyari sesuatu itu bisa jadi nyari barang. Oke. Iya. Berarti Jadi ini bahaya. betul, sangat bahaya. Berarti peran orang tua harus ekstra Betul. waspada. Dan juga namanya Rumah keluarga orang tua. Baru ini menyebutkan mapping melalui Instagram ya, membeli dengan menggunakan media sosial. Artinya peran orang tua dalam mengontrol handphone yang diunggah oleh anaknya tentunya harus Betul. diperhatikan. Iya. Benar Mas Iwan. Jadi kalau dengan anak-anak remaja gitu ya, jadi memang ya diberikan tanggung jawab, tapi juga harus dikontrol juga. Tapi juga tidak boleh juga overprotective juga gitu. Yang jelas sebenarnya adalah bagaimanakah mengisi energi yang mereka gunakan tadi dengan energi yang lebih positif. Jadi memang itu positif. ya, pada prinsipnya kan sebenarnya untuk mengurangi peran gadget itu juga apa yang harus bisa mereka lakukan. Ya, kalau mereka banyak mager, banyak jedanya, banyak longgarnya itu ya mereka pasti akan akses seperti itu. Kalau sekarang Mas Firman coba misalnya malam weekend lah, nanti malam kan misalnya malam Sabtu, malam Minggu gitu. Malam Sabtu kan Bandar Lampung malam udah macet kan. Kafe-kafe Aktivitas pemuda-pemudi ya. Kafe 24 jam. Kafe-kafe 24 jam. Ya. Di Bandar Lampung luar biasa. Ya, itu yang belum di daerah-daerah Mas Firman. Kalau di daerah-daerah ujung itu ya hampir tidak terjamah juga, sama aparat hukum juga masih sangat leluasa. Oke, baik.
baik, semakin menarik tentunya Bro Andi pembicaraan kita, tapi kita harus jeda sebentar karena ada iklan yang mau lewat. Nanti setelah ini kita akan lebih seru lagi membahas mengenai adiksi di Indonesia semakin mengerikan. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kami akan segera kembali hadir untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog kesehatan masyarakat dengan tema yang sangat menarik dan juga relevan. Adiksi di Indonesia semakin mengerikan, terutama di wilayah Provinsi Lampung, bersama narasumber hebat kita, Bro Andi. Bro Andi, tadi Bro Andi menjelaskan bahwa banyak sekali tanda-tanda pencurigaan terhadap anak yang menggunakan narkoba. Kalau kita melihat apa pengaruh atau dampaknya bagi secara fisik, sosial, dan psikologis bagi sang pengguna narkoba itu, Bro Andi? Kalau secara fisik dia terutama di kesehatan Mas Iman ya. Di kesehatan itu kan dia pas cara kerjanya kan di otak. Bagaimana kan dia membaca sistem otak itu, mereka langsung bekerja di sistem dopamin itu, dia memblok namanya neurotransmitter di otak yang tadi ketika diblok kan setiap zat itu beda-beda cara kerjanya. Bahkan pornografi itu juga punya reaksi yang sama di otak. Kerusakannya juga luar biasa pornografi. Bahkan semalam lihat kemarin malah bisa 6 kali dari narkoba. Pornografi. Kerusakan otaknya juga di otak itu lokasi-lokasi yang rusaknya juga lumayan ya. Belum nanti dan adiksi yang lain ya, termasuk game online, judi online juga ya, termasuk perilaku yang kompulsif itu juga menimbulkan kerusakan di otak. Ternyata tadi itu karena reaksinya di neurotransmitter kan ya. Neurotransmitter sehingga kalau misalnya dopaminnya terganggu tadi akan terjadi kerusakan di berbagai area otak ya, sehingga ini berpengaruh terhadap kesehatan secara keseluruhan ya. Satu dari kesehatan itu tergantung zatnya sih, bisa di paru-paru dan jantungnya terganggu kan, pasti terganggu karena dia stimulan, pasti dia mempengaruhi dari kerja jantung dan lain-lain. Nah kemudian yang paling menakutkan adalah bagaimanakah kemampuan berpikir, kemampuan mengambil keputusan. Makanya penggunaan yang rutin di antara para pengguna itu akan menimbulkan gangguan mental, bisa bipolar, bisa depresi, yang paling kita takutkan larinya ke psikotik kan, paranoid dan lama-lama psikotik kan, kalau kronik jadi schizofren akhirnya dia jadi pasien rumah sakit jiwa, pasien rumah sakit. Dan pasien-pasien residen yang datang ke Wisma Atlet ini juga rata-rata sudah membutuhkan peran psikiater untuk membantu emosinya, membantu emosinya, perilakunya ya. Jadi rata-rata yang berobat ke sini, yang rehab di sini, kita konsulkan ke psikiater. Hampir kalau dihitung 80%, 80% yang memang dia butuh dengan bantuan obat. Karena kan kalau mereka masuk itu kan di screening dengan asesmen dulu Mas Irwan, terutama di antaraksisnya. Di screening asesmen akan terlihat tuh berapa tingkat keparahan penggunaan zatnya, kemudian sudah ada masalah psikiatriknya belum, kalau dia misalnya sudah ada gangguan tidur, kemudian agresif, terus kemudian mungkin dia sudah ada halusinasi misalnya, ada keinginan untuk bunuh diri misalnya. Nah itu yang sudah membutuhkan peran psikiater ya. Jadi kita harus konsultasikan. Dan metode rehabilitasi di kita kan memang komprehensif. Walaupun kita lebih menekankan spiritual, tapi ya untuk yang mereka membutuhkan layanan psikiater ya kita konsultasikan. Artinya Wisma Ataraksi sudah menyediakan layanan psikiater bagi klien yang tidak rehab di Wisma Ataraksi. Itu tadi dampak secara fisik, Pak Andi. Lalu bagaimana dampak secara psikologis dan juga sosialnya? Psikologi kan dia kegangguan mental di sana. Sosial dan untuk sosialnya tadi akan terjadi apa ya? Yang pertama pasti dirasakan adalah mengganggu komunikasi di rumah tangga. Keluarga ketika anaknya sudah mengalami masalah penggunaan zat, kok tiba-tiba
sering juga tahu tiba-tiba tahunya itu sudah kena kasus kan, sudah ketangkap polisi. Selama ini dia nggak tahu gitu. Selama ini saya nggak tahu Pak kalau dia pakai. Ada juga yang sudah ketangkap polisi itu keluarganya masih menyangkal juga, ada juga yang kode merasa bahwa enggak, dia ini anak baik-baik gitu. Tapi begitu di asesmen dan lain-lainnya dia baru ngerti bahwa anaknya memang sudah menggunakan, karena kan nggak bisa terekam semua kan. Di luar itu orang tua mana yang tahu kan, di rumah mungkin baik itu artinya ya sopan dan lain-lainnya ya. Kalau di luar ternyata dia sudah mulai menggunakan zat itu ya, sangat banyak kasusnya gitu. Jadi setelah itu pasti akan mengganggu, jadi orang tua akan lebih stres ya. Kalau orang tua yang baik dia akan lebih merangkul ya, merangkul, memahami. Sebenarnya yang ketika anaknya semua terjadi gangguan perilaku di keluarga itu harus bercermin orang tua itu. Ini harus dirangkul, ditanya ya. Terus kemudian ya apa ya, kalau dibilang ada sesuatu yang nggak didapat di anak itu harus dipenuhi gitu. Harus dipenuhi. Kalau ternyata banyak misalnya ibu yang koder gitu, ibu yang terlalu sayang sama anaknya. Sebenarnya kalau kita lihat di parenting Islam itu memang fitrah wanita itu menyayangi. Nah kontrolnya ini bapaknya itu yang harus sudah mengenalkan peraturan ya, mana yang baik, mana yang tidak, sehingga balan gitu. Selama ini ibunya memberikan kasih sayang yang berlebihan, bapaknya benar-benar lost control. Jadi harus kompak antara suami istri ya. ya. Pasti nanti akan disalahkan ibunya terlalu kemanjangan. Tapi kadang-kadang terjadi di banyak keluarga, Berandi, tidak terjadi kekompakan antara suami dan istri. Ya, ketika sang ayah memberikan punishment atau hukuman kepada sang anak, kemudian ibunya membela. Begitu pun sebaliknya, Berandi. Ya makanya parenting yang paling tepat parenting Islam. Ya, parenting Islam itu kalau kita lihat, kalau di Al-Quran itu kan sebenarnya tanggung jawab justru bapak itu yang disebut lebih dari 4 kali gitu. Artinya tugas pendidikan itu ujung tombaknya bapak, walaupun ibu itu adalah madrasah awal buat madrasah pertama ya, madrasah awal buat anak. Tetapi leading sektornya bapak yang harus di depan. Jadi bapak itu beda lah coba. Kalau bapak itu ngomong sedikit aja, itu terekam sama anaknya. Iya. Bapak itu tidak perlu lama-lama ngomong tapi ketika dia ngomong berkualitas itu akan terekam sama anak. Saya merasakan sendiri, Bro Andi, ketika istri saya, ibu dari anak-anak, memerintahkan sesuatu kepada anak-anak kami, terkadang mereka harus beberapa kali diperintah baru jalan. Benar. Tapi ketika saya yang menugaskan itu sekali perintah, mereka langsung jalan. Iya. Betul, seperti itu berarti ya. Seperti itu. Jadi itulah kalau yang saya dapat juga itu, akhirnya kita juga makanya di Ataraxis pendekatan spiritualnya menjadi lebih. Karena kalau kita lihat, kalau teori barat tentang parenting itu ya berbeda, benar-benar berbeda. Kalau di Islam itu udah jelas kan, teladana, bapaknya gimana. Dan dalam Al-Quran sendiri sudah jelas secara eksplisit ada surat Luqman yang mengajarkan ilmu parenting di sana, Bro Andi ya. Misalnya kan kalau kita lihat fenomena yang saya sampaikan tadi ya, anak-anak gadis di Maghrib, di jam-jam Maghrib itu berkeliaran di kafe-kafe. Lah anak ayam Masuk Anda. Nah kalau di Islam memang suruh di rumah kan, di rumah, yang laki-laki ajak ke masjid, yang perempuan di rumah. Berarti ya malam mas, anak gadis lebih bandel daripada anak ayam. Ya itu yang saya dapat ketika kita tanya ke mereka yang rehab, ya hampir kita tidak memisahkan ya. Pasti kita tanya, nggak cuman kenapa kamu bisa pakai, nanti disalahkan anaknya. Ini kita cek ya gimana ibadahnya. Oke. Ada beberapa klien itu kita tanya, di rumah itu ya dia muslim lah, sama sekali bro nggak pernah kita itu disuruh sholat, suasana sholat tuh enggak ada. Apa itu bahkan loh Idul Fitri biasa-biasa setahun sekali, setahun nggak ada. Makanya ketika di sini tuh dia benar-benar merasa ya sesuatu dapat ya kan. Kalau ketenangan itu ya alam bitiklah kita selain 60 kan, Betul. ya itu sudah
sudah pasti situ, larinya ke situ. Ketenangan tuh nggak akan didapat dengan dia ke kafe. Itu cuma Betul. sejenak aja, ya. Jadi perannya itulah PR-nya yang harus kita sampaikan pada orang-orang tua kita untuk bisa membangun koneksi dengan anak-anak. Kan banyak itu anaknya dibully, di rumah tambah dibully lagi, double bullying. lagi. Saya anaknya cerita, Pak saya di sekolah digini-gini, di rumah Tambah digoblok-goblokin, Nah. double bullying dia. Gimana dia dapat ketenangan? Dan itu masih jadi PR kita semua seperti apa? Iya, jadi orang-orang tua itu juga banyak belajar. Dan di sini rata-rata juga harus gitu, dan mereka menyadari kan. Menyadari. Baik, Bro Ade tadi sedikit menyinggung masalah gadis. Sekarang zaman sekarang ini justru ketika maghrib banyak gadis yang berkeliaran. Kalah dengan anak ayam ketika maghrib Anak ayam masuk kandang. betul sekali. Padahal tegak atau berdirinya suatu negara tergantung wanitanya. Jika suatu negara ingin bagus, maka wanitanya pun harus bagus. Lalu sebetulnya seberapa besar sih persentase penyalahgunaan narkoba antara wanita dan laki-laki atau pria? Penyalahgunaan saat ini kalau dari survei kan banyak memang laki-laki ya, laki-laki. Tapi angka depresi itu pada perempuan lebih tinggi 4 kali dibandingkan pada laki-laki. Akibat dari penyebabnya? Iya, akibatnya tadi dari ya beberapa stresor yang dihadapi. Kemudian ya ketika ditanya itu kan faktor yang berkontribusi kan nggak nyata ya. Oh ini penyebabnya ini gitu kan. Tapi kalau dilihat dari fitrah wanita, jadi wanita itu kan dia memang lebih banyak untuk menyimpan ya perasaannya lebih dibandingkan logikanya. Kemudian dari problem solvingnya juga tadi mungkin mempengaruhi juga ya kenapa dia kecenderungan untuk depresi. Selain itu juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain Mas Irman, seperti tadi dari keluarga, inner child itu didapat ya, apalagi kalau pada wanita kok dia nggak menemukan sosok dari bapak, itu udah pasti bermasalah ya larinya. Jadi kalau dia nggak menemukan sosok tauladan cinta dia dari seorang bapak, itu pasti bermasalah. Kalau nggak penyalahgunaan zat, nantinya LGBT naik nih Mas Irman, tinggi banget sekarang LGBT naik banget, tinggi banget. Jadi ya tadi, jadi ada kemungkinan tadi dia tidak menemukan sosok dari bapaknya. Misalnya bapaknya ketika ribut sama ibunya di depan dia sering KDRT ya. Kemudian tadi bapaknya mungkin pembina juga. Tadi ada yang cerita tadi. Ternyata ketangkap tadi anak-anak, ibunya pengedar juga. Keluarga. Ini satu keluarga semua. Satu keluarganya semuanya. Pengguna dan pengedar. Jadi itu sebenarnya wanita-wanita ini ya tadi hidden ya, hidden community. Justru itu yang lebih bahaya berarti. Ya, lebih bahaya. Oke, baik berarti tadi untuk wanita itu dia kehilangan sosok teladan dari seorang ayah. Ya. Bahkan untuk seorang wanita itu ayah adalah cinta pertama dari seorang anak Ya. wanita. Bahkan ketika mereka mencari pasangan, mereka mencari yang semirip mungkin dengan sang ayah. Kurang lebih seperti ini. Iya. Lalu apakah di Wisma Atraktis ini, Bro Andi, selain menerima pasien-pasien dari penyalahgunaan narkoba, Untuk wanita ya. untuk anak-anak depresi bisa atau seperti apa? Iya, depresi, tapi laki-laki Mas Iwan. Wanita kita belum, paling rawat jalan. Beberapa kasus itu yang muncul sebenarnya tangkapan yang berurusan dengan hukum ya, pada wanita. Yang itu ya masalahnya lebih pelik lagi, dia ketangkapnya ini kena razia kan. Yang ya kita tidak mengecilkan suatu profesi, tapi profesi-profesi yang rentan itu ya yang berhubungan dengan dunia hiburan, dunia malam seperti LC ya, pemandu lagu dan lain-lainnya itu. Karena beberapa yang razia di tempat kita, yang dibawa ke tempat kita untuk di asesmen dan direhabilitasi itu banyak dari profesi yang itu ya. Jadi kalau kita tanya ke mereka, memang kalau dia jadi nemenin tamu itu dia harus pakai. Katanya harus. SOP-nya seperti itu. Kalau enggak, bukan, kalau dia enggak pakai, dia enggak dipilih maksudnya. Oh. Kalau dia enggak mau pakai, tamunya biasanya enggak jadi booking. Sampai seperti itu. Karena dia parno katanya. Jadi kalau tamunya pakai inek, jadi harus ngikut pakai. Dia harus bisa pakai. Kalau alkohol itu pasti standar ya.
alkohol pasti dia pasti minum. Kalau tamu di klub-klub malam pasti seperti itu. Itu aturan dasarnya. Ya, dia nggak laku katanya. Oke. Katanya nggak laku. Baik, dari banyak zat adiksi yang Bro Andi sebutkan tadi, sabu, ganja dan sebagainya, juga ada sintetik, Ya. dari segala macam jenis narkotika tadi, kira-kira mana yang paling berbahaya untuk kesehatan? Sebenarnya berbahaya semua mas, tapi yang golongan-golongan sintetik ini tingkat bahayanya lebih tinggi. Karena apa? Karena tidak diketahui kandungannya, tidak diketahui kandungan kimianya, itu. Jadi sehingga kemungkinan kerusakannya akan lebih tinggi. Kerusakan di otaknya kan nggak tahu kimia apa kan, kimianya apa. Ya, jadi beberapa kasus yang waktu itu cara membuatnya juga itu ternyata dia yang membuatnya, pembikinnya itu waktu itu kan kita ada residen juga yang pernah direhab di sini dari Tangerang waktu itu. Dia cerita dia sendiri nggak pakai itu gitu ya, dia makainya sabu waktu itu, direhabnya karena sabu. Karena pas dia buat itu ya itu pakai cairan yang dia beli dari impor ya. Satu Drigen itu bisa harga berapa? 25 juta. Dia produksinya di hotel ya. Jadi formulanya formula sendiri seperti itu? Ya udah ada cairannya, dia tinggal sediain tembakau disiram, terus dikemas kering. Kan ada kan waktu itu kasus di Lampung juga di satu hotel. Jadi produksinya mereka di hotel itu, terus dipasarkan kan. Kalau dulu masih zaman dulu kan ke kampus, sekarang sudah lewat media online masalahnya. Baik. Bro Andi, baru-baru ini ada selebriti yang terjerat kasus penyalahgunaan. Apa ini termasuk narkotika atau seperti apa? Memasukkan obat keras dalam vape itu bagaimana sih? Oh iya, cairan itu. Iya, dia pakai golongan apa, metamfetamin cair. Itu termasuk Sabu cair kalau juga? bilang ya, sabu cair. Nah, tapi kita juga nggak tahu nih produksinya dari mana. Kan waktu itu yang tertangkap cukup besar di Bali itu kan dia sudah produksi di suatu perumahan itu masih di perumahan itu ya itu sudah bisa bikin sabu cair, bisa bikin banyak sediaan dari satu pabrik itu ya, bisa cair kalau itu bisa bikin sediaan, bahkan dia bisa juga bisa menanam juga di situ ya, sudah disetting gitu ya, tempat di Bali waktu itu. Oke, baik Bro Andi, tahan sebentar, pembicaraan kita semakin seru dan menarik, tapi kita harus jeda sebentar karena ada pariwara yang akan lewat berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog kesehatan masyarakat dengan tema yang semakin menarik, adiksi semakin mengerikan di Indonesia. Bro Andi, selaku salah satu konselor di Wisma Ataraxis, betul Bro Andi ya? Bro Andi, kira-kira tahapan apa yang dilakukan oleh Wisma Ataraxis ketika menerima klien penyalahgunaan narkoba? Jadi setiap calon residen yang datang itu maksudnya agar kita bisa memahami kondisinya, walaupun kita sudah tahu latar belakang dia dibawa ke sini kan, ada dari keluarga, dari aparat, dari kepolisian, Polda, Polres dan lain-lainnya, itu tetap kita lakukan screening dan assessment. Screening itu dengan menggunakan beberapa tool yang terstandar secara internasional ya. Itu kita akan bisa melihat beberapa tentang kondisi keparahan penggunaan zatnya. Kemudian untuk lebih mendalami dengan menggunakan asesmen. Asesmen dengan yang tool yang terstandar di situ, asesmen itu akan melihat status penggunaan zatnya. Nah, tapi kalau pada para penyalahguna narkoba ini dia nggak tunggal, masalah penggunaannya kan sudah menimbulkan dampak, sudah ada masalah sosial. Biasanya kalau dia sudah menikah, istrinya mungkin sudah minta cerai ataupun sudah kabur gitu. Ya, itu kita tanya juga gimana hubungan dengan keluarga, ada konflik dengan keluarga, terus status hukum, ini dia udah berapa kali terkena kasus hukum ya. Sampai masalah-masalah terkait kesehatan fisik juga ya, karena nggak dia tes HIV, hepatitis ya, karena kan saat ini juga meningkat tuh HIV AIDS kan, kalau di era 90-an dulu meningkatnya karena penggunaan jarum suntik. Saluran vital. Sekarang kan hampir dibilang susah, nggak ada ya di Lampung ya. Sekarang meningkat lagi lewat seks bebas.
meningkat lagi, HIV AIDS tinggi Mas ya. Sudah meningkat. HIV AIDS tinggi, makanya tadi nggak tahu itu apakah dari LGBT yang meningkat juga, kan lebih cepat LGBT yang meningkat. Sehingga kita tanya bagaimana riwayat fisik sampai dengan riwayat psikiatri. Gambaran itulah yang sebagai modal untuk membuat treatment plan. Kita bisa memprioritaskan masalahnya. Kadang masalah prioritas itu bukan penggunaan zatnya, yang lebih urgen ternyata jiwanya. Oh ini sudah ada keinginan bunuh diri. Kalau udah ada keinginan untuk bunuh diri, nggak boleh main-main, itu udah jadi prioritas. Ini harus dapat terapi, harus dikonsultasikan ke psikiatri, kemudian monitor ketat. Kira-kira di sini di Ataraksis sanggup untuk monitor ketat. Kalau nggak bisa, kita sarankan ke rumah sakit. Ada beberapa kasus kita, insya Allah bisa. Apakah di Wisma Ataraksis ini kita berada khusus antara kita menyebutnya apa berarti? Residen satu dengan yang lainnya. Ya. Ada, itu nanti di konseling. Ya, konseling itulah yang dia akan dipegang oleh satu orang konselor masing-masing. Di situ dia yang bisa mengikuti progres. Itu konselor harus membangun koneksi, membina sehingga dia benar-benar bisa mengeksplor masalah. Dan nanti dia yang akan menginisiasi terapi-terapi, ya, termasuk konseling dengan keluarga. Banyak juga yang kita lakukan konseling dengan keluarga karena memang konfliknya dengan keluarganya tinggi. Istrinya mungkin udah kabur, kemudian kita bisa temukan lagi masalah-masalah yang kita sampaikan. Jadi masalahnya cukup kompleks. Kemudian kita membuat di sini untuk lebih ke spiritual, karena kita yakini tadi bahwa Allah bidzikrillah tatma'innul qulub, itu tidak akan tenang ketika tidak mengingat Allah, koneksi dengan Allah. Kemudian sisi-sisi, kan prinsipnya gini maksudnya, kalau di Islam bahkan beberapa ustaz sekelas Adi Hidayat juga menyampaikan, jadi ketika kita ingin membersihkan pola pikir perilakunya yang tadi ibaratnya gelas itu kotor, ya kita kasih air bersih terus ya. Kita corin air bersih. Ya, jadi di sini belajar, ada ruqyah, ada belajar ngaji, ada kajian juga, kajian ilmu juga. Kan kita masukin sesuatu yang bersih. Ya, itu yang kotor-kotor kan akan air, kan hilang. Nah gitu. Gambarannya kita seperti itu. Artinya ada sisi-sisi yang enggak kita secara spiritual yang kita isi di sini. Yang ngaji dari pro lagi. Ada yang enggak pernah ngaji tuh. Kalau kita tanya mereka bahkan kalau dia sholat terakhir kapan kadang lupa. Kan udah jelas ya, pasti. Karena kalau di Islam udah jelas kita sholat anak pasti enggak kan? Makanya nggak bisa kalau saya bilang kalau mau dipisahkan, oh ini PHP itu ya misalnya kita pakai metode TC yang sering dipakai kan, yang dipakai di barat yang terapet community itu aja, nggak dapat lah. Itu sementara sisi spiritualnya nggak dapat. Artinya betapa kuatnya koneksi dengan Tuhan Allah dan berupaya untuk merubah hidup atau untuk memproteksi diri seseorang dari kemaksiatan. Saya teringat sebuah kisah sahabat Rasulullah Gandhi ketika beliau terkena panah, beliau minta sahabat yang lain untuk sebentar saya mau sholat dulu. Ketika sholat itulah dicabut anak panahnya dan tidak terasa. Artinya the power of God itu luar biasa untuk diri seorang hidup. Iya. Karena termasuk pada saat dia memutuskan menggunakan zat itu, ketika saat itu dia terkoneksi sama Allah, pada saat itu ya ya mungkin dia nggak akan menggunakan zat dengan beberapa alasan. Misalnya dia menyalahgunakan zatnya karena dia jenuh di rumah, boring, suasana rumahnya seperti di Jakarta. Bukan bagi Jakarta itu dia. Ya, kalau dia sebenarnya terkoneksi sama Allah ya, dia masa bodoh, dia ada Allah. Larinya jadi ke masjid. Kalau zaman Rasulullah dulu kan gitu. Kalau ada semua sahabat yang dia punya masalah itu larinya ke masjid. Jadi kalau kalau melihat Bruce Willis misalnya banyak ke masjid, kemungkinan ada masalah di rumah itu kan gampang nyirianinya gitu. Dia larinya ke masjid. Iyalah.
Gitu, jadi harusnya gitu kan. Nah itu yang kita ajarin lah maksudnya di sini, bahwa dia itu harus terkoneksi sama Allah. Betul, betul. Maka nanti sampai dia misalnya mau pakai, dia ingat Allah. Betul. Kalau dalam nanti diawasi istri aja masih ada selip ya. Betul. Nah itu yang mulai kita bangun. Walaupun mungkin dengan program itu kan juga bervariasi ya, tapi rata-rata kita 3 bulan. Betul. 3 bulan itu mungkin dia mau ngaji aja belum Al-Quran, hari Iqra 3 ya nanti kita pesan suruh lanjutin. Ya begitulah ya. Kalau menurut kita saat ini yang seperti itu yang terbaik. Ada bahwa dekat itu sangat teramat penting bagi kehidupan seseorang. Iya. Semakin dekat hubungan seorang dengan Tuhan, maka semakin stabil hidupnya. Iya. Bahkan secara kita ngomong sedikit masalah filosofi ini, Bro Andi. Ketika tanaman itu semakin akarnya menghujam ke bumi, maka tanaman atau pohon itu semakin kuat berdirinya. Begitupun manusia, semakin terkoneksi dengan Tuhan, semakin dengan Allah, tentunya kehidupannya pun semakin stabil, semakin Betul. tenang, damai seperti itu ya, Bro Karena Andi. kan kalau beberapa penyebab bahagia itu, satu, yang pertama banyak ketika dia menggantungkan kebahagiaan dari mulut orang lain, bukan Betul. dari Allah. Jadi dia nyari followers, Baik. like-nya, viralnya. Dia nggak wangi ya, begitu nggak viral. Dan ternyata ketika semua itu pergi, langsung hidupnya goyang. Bro Andi, ya. Artis Korea kan? Betul sekali. Karena dia nggak punya Tuhan, begitu dia banyak netizen, dia nggak viral, ya dia bisa bunuh diri. Ada sedikit Banyak, yang melakukan seperti angka itu. bunuh dirinya tinggi. Iya. Di Wisma Ataraksi sendiri, Bro Andi, kira-kira residen itu mendapatkan layanan apa saja? Misalkan layanan klasikal, layanan personal juga ada? Iya. Personal ya itu, konseling dengan Konseling secara personal dengan Iya. psikiatri. psikiater dengan konselornya. Baik. Kira-kira berapa lama sih, Bro Andi, ketika residen datang ke Wisma Ataraksi sampai dia dinyatakan sembuh dari ketergantungan narkoba? Rawat inap itu karena di sini kan ya berbayar ya Mas Iwan. Karena memang kita tidak ada bantuan, sehingga memang mandiri keluarga. Ya mungkin dari faktor biaya itu ada yang beberapa keluarga yang misalnya pengen lama tetapi dari kemampuan biayanya yang mungkin tidak sanggup ya. Rata-rata paling banyak 3 bulan sih Mas. Itu dinyatakan seperti 3 apa? bulan 3 bulan itu itu berapa dia- persen keberhasilannya? Bro 3 Andi? bulan itu dia secara kemampuan abstinennya, artinya toleransi terhadap kemampuan berhenti, bahkan berhenti merokok juga ya. Kan berlebih berat berhenti merokok. Ya. Kalau di sini kan memang kita total Iya. abstinen. Secara abstinen 3 bulan dia sudah cukup ya, untuk melewati withdrawal, karena sudah bisa withdrawal itu paling seminggu untuk putus zat. Putus zat. Dia tidak nyaman, yang labil emosinya. Kurang Dengan lebih pengobatan yang komprehensif, karena dari awal kalau dia butuh konsultasi psikiater langsung kita konsultasikan, biasanya dia lebih cepat untuk masa-masa labilnya. Sehingga setelah itu dia langsung bisa ikut program, dan 3 bulan itu rata-rata kalau kita lihat memang sudah siap untuk dia rawat jalan. Rawat jalan. Rawat jalan. Rawat jalan sendiri itu berapa lama, Bro Andi? Dia nggak Tergantung. terbatas. Kalau dia sudah masuk ke psikotik, depresi itu kan untuk obat yang digunakan itu yang dia harus konsultasi ke psikiatrik atau ke rumah sakit jiwa, dia ya harus rutin dulu. Itu berapa periode sekali? Sebulan sekali kah? Atau Sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Untuk konseling juga kita lanjutkan dengan konseling sebulan sekali, 1 bulan sekali. Oke. 3 bulan masa mukim di Wisma Ataraksi ini sebagai seorang residen, kemudian dikembalikan lagi ke lingkungan keluarganya. Lalu tentunya dari Wisma Ataraksi sendiri akan memberikan muncangan khusus buat keluarga agar sang residen tidak kembali Betul, terjerumus pada peredaran guna narkoba. Jadi Bagaimana? keluarga harus rehab. Kita sampaikan dari awal bahwa ketika ada anaknya atau anggota keluarga yang mengalami penyalahgunaan zat, itu bukan berarti hanya menyalahkan anak. Jadi kita harus introspeksi dulu. Jadi hal-hal apa saja yang membuat seperti itu. Jadi ya banyak di antara mereka yang jadi terbuka. Dia balik bahwa oh iya dia kurang kasih sayang, kurang waktunya. Ini keluarga juga harus sadar juga ya, Benar. Dan itu PR buat mereka juga. tidak akan ada asap Iya. kalau ada api itu ya. Jadi ketika nanti dilakukan terapi keluarga selama beberapa sesi itu, ya mereka sudah punya PR masing-masing ya. Si pasien nanti kalau pulang ke rumah PR-nya apa, si keluarga juga
pulang ke rumah PR-nya apa. Kalau yang pasangan biasanya sudah ada komitmen juga, hanya di antara mereka yang sudah memberikan kan tanda kutip kan kesempatan terakhir nanti pakai lagi nggak beres lagi, udah pulangkan saya ke rumah orang tua, ngajak cerai, udah itu masalah-masalah klasik, masalah yang dialami mereka karena mereka juga ya mungkin punya kesabarannya bukan kayak istri Asia ya, istri Fir'aun kesabarannya terbatas juga ya, dia mungkin pengen bahagia juga. Kalau salah lagi nggak dimaafin gitu ya? Ya mungkin dia selama ini hidup dengan pecandu narkoba itu ya banyak sengsaranya. Berarti tapi juga yang beberapa klien yang luar biasa juga ada. berarti harus ini berani, saya berjanji tidak akan salah lagi. Ya. Kalau saya salah lagi, saya berjanji lagi. Jadi seperti itu. Tapi juga kadang selalu ketemu pasangan yang ini terbuat dari apa ya, kesabarannya. Ya, kalau suaminya hati-hati juga, kadang melenyol suaminya selain main perempuan, ini masih ya mungkin ya tadi spiritualnya dia udah luar biasa. Mungkin dia melihat bahwa ya surganya suami yang kayak gitu itu mungkin. Ya itu ya keluarga kita treat sama sekali. Bahkan kalau dia membutuhkan layanan ketemu dengan ustadz yang kita kasih siapkan dengan ketemu ustadz. Baik, tentunya Wisma Ataraksis tidak akan bisa berdiri sendiri untuk menanggulangi masalah ini. Ada harus korelasi, kolaborasi antara masyarakat, Wisma Ataraksis dan juga pemerintah. Saran ada seperti apa? Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri untuk mengatasi narkotika. Jadi harus berangkat dari keluarga dikuatkan, di sekolah juga harus memahami tentang penyalahgunaan zat, sehingga guru-gurunya harus lebih ngerti perkembangan. Kan di sekolah cukup lama tuh kan, berapa jam interaksi dengan anak-anak. Jadi anak-anak yang nakal itu, ya anak nakal itu ya bukan perilakunya, dia harus ada penyebabnya apa, dan itu harus ditarik, ada di konseling. Ya. Dan banyak di antara mereka yang juga akhirnya kembali bagus juga ketika kita bisa menerapkan mereka. Jadi saya agak kurang sepakat ketika anak itu belum diapa-apain udah dikeluarin. Oh. Bener Mas, saya nggak sepakat. Jadi nggak ada khasnya. Bahkan kalau kita melihat pesan-pesan dari Ki Hajar Dewantoro dan pendahulu dulu itu, ya apa ya, kita itu justru malah mendidik anak-anak yang kayak gitu, di mana keberhasilan kita itu dari anak yang nggak benar jadi tanggung jawab juga. Gitu. Saya pernah dulu anak saya juga pernah dipanggil kan. Kayaknya orang tuanya guru-gurunya udah angkat tangan. Padahal kasusnya bolos. Mungkin game kayaknya dia nge-game ya. Mungkin dia sering kan bolos. Ya saya bilang ya nggak apa-apa kalau udah angkat tangan ya saya ambil anak saya. Tapi saya juga pendidik gitu, saya bilang kalau kita hanya mendidik anak yang bagus-bagus saja, ya nggak ada seni. Tugas kita itu bagaimanakah keberhasilan seorang pendidik itu membuat anak itu dari nggak bisa jadi benar, ada progresnya. Itu akhirnya diterima lagi bagus juga anak, lulus juga. Sekarang kuliah juga. Bahkan orang tua gitu kan, kadang kalau orang tuanya anaknya sudah bermasalah itu akan semakin dijat. Anak nggak malah justru lari dari rumah kan. Iya. Tidak dapat dukungan ya. Kalau melihat parenting Islam itu luar biasa. Baik Bro Doi, luar biasa pengetahuan yang dibagikan untuk kita semua. Closing statement terakhir terkait tema kita pada kesempatan kali ini, adiksi di Indonesia sangat mengerikan. Iya. Jadi untuk pada para pemirsa sekalian, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk generasi kita, bahwa adiksi ini akan bisa kita cegah dan kita tangani dengan kekompakan di antara kita. Jadilah orang tua yang baik dan asik buat anak-anaknya, sehingga rumah menjadi tempat yang favorit buat anak-anak. Dan anak-anak harus diberikan dibantu untuk hidup berkualitas, berjauh dari narkotika.
Itu terima kasih. Baik, terima kasih Bang Andi. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, tanpa terasa dialog kita pada kesempatan kali ini sudah berada di penghujung acara. Banyak insight baru, banyak sudut pandang baru yang kita dapatkan sebagai bekal ilmu kehidupan kita. Dan saya ucapkan terima kasih pada Bro Andi yang sudah memberikan banyak pengetahuan buat kita. Dan terima kasih juga buat Anda, para pemirsa yang ada di rumah yang sudah dengan setia menyaksikan kita dari awal hingga akhir segmen. Dan semoga dialog kita pada kesempatan kali ini menjadi sumber inspirasi buat Anda dan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Saya Firman Junaidi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Kita berjumpa kembali dengan dialog-dialog berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah seru dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.